Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Esti Utamirissanto, SPOG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang evakuasi sisa konsepsi yang menjadi salah satu bagian dalam modul asuhan pasca keguguran komprehensif. Dalam materi kali ini, peserta didik diharapkan mampu untuk melakukan tata laksana medis asuhan pasca keguguran. Dan adapun dalam melakukan tata laksana medis kasus keguguran, peserta didik nantinya harus mampu melakukan evakuasi hasil konsepsi dan mempersiapkan peralatan yang mendukung untuk bidan. Berikut adalah materi pokok dan submateri pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk evakuasi sisa hasil konsepsi. Evakuasi berarti kita membersihkan sisa hasil konsepsi yang ada di dalam uterus. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Ada tata laksana operatif, ada tata laksana medikamentosa. Lalu bagaimana dengan tata laksana ekspektatif? Apakah masih ada tempat untuk tata laksana ekspektatif tersebut? Dan manakah metode yang terbaik dalam melakukan evakuasi sisa hasil konsepsi? Pemilihan metode tidak serta-merta metode yang satu akan lebih baik dari metode yang lain. Pemilihan metode akan sangat tergantung pada panduan pelayanan yang berlaku di rumah sakit tempat kita bekerja, kemudian bagaimana juga dengan ketersediaan alat, perlengkapan, dan juga obat. Kemudian keterampilan klinis operator tentu juga akan mempengaruhi pemilihan metode. Lalu kondisi pasien, kegawat daruratan yang terjadi juga akan menentukan metode mana yang sebaiknya akan kita gunakan dalam melakukan evakuasi hasil konsepsi, serta jangan lupa preferensi pasien. Kita harus melihat pasien lebih menyukai atau lebih memilih metode yang mana, tentu selama tidak ada kontraindikasi atau tidak ada kegawatan lain dalam melakukan metode tersebut. Dokter harus menjelaskan dan mendiskusikan mengenai kelebihan, kekurangan, dan risiko pada berbagai pilihan metode yang tersedia. Didiskusikan dengan pasien menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami pasien dan membantu pasien untuk memilih metode yang terbaik. Kesepakatan ini tentu akan membuat pasien lebih bisa menerima segala hal yang nanti mungkin akan dialami oleh pasien, termasuk apabila ada komplikasi maupun efek samping. Karena pilihan sudah didiskusikan dengan baik oleh dokter. Nah, kita akan mencoba masuk ke dalam tata laksana medikamentosa. Untuk tata laksana medikamentosa ini sendiri cukup aman dan efektif dengan keefektifan mencapai 95%. Obat yang tersedia di Indonesia adalah misoprostol dengan efek yang nanti diharapkan muncul menyerupai pada efek pada keguguran spontan, yaitu ada pasien mungkin akan merasakan kram perut dan perdarahan yang bervariasi untuk lamanya, bisa sekitar 7-9 hari. Kemudian efek samping yang mungkin akan dihadapi oleh pasien adalah mual, muntah, dan juga diare. Oleh sebab itu, sangat perlu dokter memberikan edukasi tanda bahaya dan pasien juga harus dapat mengakses untuk layanan gawat darurat, sehingga apabila terjadi efek samping atau terjadi keadaan darurat, maka pasien bisa segera datang ke layanan gawat darurat yang paling dekat dengan rumah pasien. Akan ada perhatian khusus pada klien apabila kita akan memberikan medikamentosa pada klien dengan kondisi misalnya menggunakan kortikosteroid jangka panjang, kemudian ada gangguan perdarahan pada pasien dengan anemia berat, serta pada pasien dengan penyakit jantung atau faktor risiko kardiovaskuler. Nah, untuk obat misoprostol ini sendiri, berapa dosis yang harus kita siapkan dalam tujuannya untuk melakukan evakuasi kafum uteri? Untuk dosis akan sangat dipengaruhi oleh umur kehamilan saat dilakukannya evakuasi. Seperti yang kita lihat pada slide, untuk abortus incomplete dengan usia kehamilan kurang dari 14 minggu akan kita pakai dosis misoprostol 600 mikrogram oral atau 400 mikrogram sublingual. Sedangkan pada usia kehamilan 14 minggu atau lebih, maka dosis yang diperlukan adalah 400 mikrogram baik sublingual, bukal ataupun vaginal yang akan diulang setiap 3 jam. Pengulangan dosis misoprostol pada dasarnya akan disesuaikan dengan kondisi klinis dan juga keberhasilan dalam proses pengeluaran sisa hasil konsepsi.
Pada pasien dengan riwayat bedah sesar sebelumnya akan kita perlukan kehati-hatian dalam penanganan klinis untuk memutuskan dosis maksimum dari misoprostol. Bagaimana mengenai keefektifan dari masing-masing rute pemberian? Keefektifan akan relatif sama pada setiap rute, baik pada usia kehamilan kurang dari 14 minggu ataupun 14 minggu lebih. Pemilihan rute juga tergantung pada kesepakatan antara pasien dan dokter serta kondisi klinis pasien. Pengulangan dosis seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya mungkin diperlukan untuk mencapai keberhasilan evakuasi. Pasien dengan usia kehamilan yang lebih tua akan dipertimbangkan untuk rawat inap agar kita bisa mengawasi dan juga lebih cepat dalam melakukan tata laksana apabila nanti terjadi kegawat daruratan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tata laksana operatif. Tata laksana operatif ini juga tergantung pada besaran usia kehamilan. Pada usia kehamilan kurang dari 14 minggu dengan diagnosis abortus inkomplit, kita bisa menggunakan aspirasi vakum, baik manual maupun elektrik. Sedangkan untuk usia kehamilan 14 minggu atau lebih, kita menggunakan metode dilatasi dan evakuasi, yaitu di mana kita akan menggunakan metode aspirasi vakum yang sebelumnya akan didahului dengan prosedur persiapan serviks dan juga dilatasi. Untuk tata laksana operatif ini, baik aspirasi vakum manual maupun aspirasi vakum elektrik dan juga dilatasi dan evakuasi, mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ya, hampir 9 atau 99%. Jadi kita cukup bisa mengandalkan untuk keberhasilannya pada metode evakuasi ini. Bagaimana dengan kuretase tajam? Apakah masih ada tempat untuk penggunaan kuretase tajam untuk masa dewasa ini? Nah, kita lihat. Kuretase tajam ternyata sudah dianggap sebagai metode yang usang dan tidak lagi direkomendasikan oleh WHO maupun VIGO karena risiko komplikasi prosedural yang terjadi. Aspirasi vakum ataupun metode medikamentosa seharusnya ditawarkan sebagai pilihan utama pada metode evakuasi kavum uteri. Nah, inilah yang akan terjadi pada di dalam uterus pada saat kita melakukan evakuasi kavum uteri. Yang sebelah kiri layar adalah evakuasi menggunakan kuretase tajam. Kita lihat desi 2 akan kita kerok menggunakan sendok kuret dan ada risiko pengerokan ini akan melukai lapisan dasar dari endometrium bahkan sampai ke miometrium. Nah, perlukaan ini dapat menimbulkan komplikasi yang tidak bisa dibilang ringan. Sedangkan di sebelah kanan adalah metode yang terbaru menggunakan aspirasi vakum baik manual maupun elektrik ya, di mana di sini kanul akan disambungkan dengan alat yang bisa menimbulkan kekuatan vakum dan akan menghisap atau menyedot sisa-sisa hasil konsepsi. Dan metode ini bisa kita lihat bahwa perlukaan terhadap endometrium sangat kecil. Jadi kita bisa mengatakan bahwa metode ini sangat aman. Risiko perlukaan terhadap endometrium maupun miometrium bisa sangat-sangat diminimalkan. Nah, karena tadi kita membahas mengenai risiko terkait prosedur ya, mengenai kuret tajam dan juga aspirasi vakum. Kita lihat komplikasi keguguran terkait prosedur. Komplikasi keguguran di fase sekunder itu kurang lebih 2% dari total kasus tindakan kuretase tajam, di mana ada sekitar 1,2% perempuan yang menjalani kuretase tajam akan mengalami sindrom Asherman. Nah, ini akibat perlukaan yang mencapai endometrium stratum basalis dan bahkan mungkin miometrium, di mana kemudian terjadi scar di dalam kavum uteri dan bisa menyebabkan adesi intrauterin. Sedangkan tidak ada komplikasi sindrom Asherman pada pasien yang menjalani aspirasi vakum maupun misoprostol. Sehingga memang aspirasi vakum dan misoprostol dibilang sangat aman. Di sini WHO sudah menegaskan bahwa dilatasi dan kuretase atau DNC dianggap kurang aman dibandingkan dengan prosedur aspirasi vakum dan jauh lebih menyakitkan. Prosedur aspirasi vakum harus menggantikan prosedur dilatasi dan kuretase. Angka komplikasi berat pada prosedur dilatasi dan kuretase 2-3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan aspirasi vakum. Sedangkan untuk VIGO sudah mengatakan bahwa evakuasi hasil konsepsi sebaiknya dilakukan menggunakan aspirasi vakum atau obat-obatan
bukan menggunakan kuretase tajam atau DNC. Aspirasi vakum dan obat-obatan untuk evakuasi hasil konsepsi harus diperkenalkan, terutama pada fasilitas kesehatan yang memang melayani evakuasi kafum uteri untuk meningkatkan keamanan dan kualitas layanan pada perempuan. Nah, kita masuk ke prosedur berikutnya. Sebelum kita melakukan aspirasi vakum, mungkin saja kita butuhkan persiapan serviks. Persiapan serviks akan kita butuhkan pada pasien-pasien dengan kelainan serviks atau riwayat operasi serviks, pada pasien remaja, pada pasien yang dilatasinya belum cukup lebar, dan juga pada pasien dengan risiko tinggi terjadinya trauma serviks dan juga perforasi uterus. Bisa menggunakan misoprostol ataupun laminaria. Bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, menambah waktu dan biaya pelaksanaan, tetapi dapat diberikan analgetik untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Mengenai prosedur persiapan serviks akan kita bahas pada slide yang lebih lanjut lagi. Baik, ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan untuk prosedur aspirasi vakum, di mana prosedur aspirasi vakum ini berpusat pada perempuan, sehingga kita harus memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan perempuan atau pasien kita. Kemudian prosedur pencegahan infeksi ini juga harus betul-betul diperhatikan untuk mengurangi risiko kontaminasi. Menggunakan clean and touch teknik, kemudian APD juga harus diperhatikan, pembuangan limbah yang baik, kebersihan lingkungan, serta pemrosesan instrumen dengan benar. Kemudian kita juga harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan yang baik, termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan bimanual yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian konseling dan persetujuan terhadap pasien juga harus dilakukan dengan baik, meliputi pilihan metode yang akan kita kerjakan, kemudian layanan kontrasepsi pasca prosedur. Antibiotika profilaksis serta manajemen nyeri juga tidak boleh ditinggalkan. Kemudian prosedur aspirasi vakum itu sendiri, pelayanan kontrasepsi sesuai dengan pilihan apabila pasien memang menghendaki, serta perawatan pasca prosedur. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah prosedur AVM. Ada kurang lebih 10 langkah yang akan kita siapkan ya apabila kita akan melakukan aspirasi vakum manual sebagai metode evakuasi kafum uteri. Yang pertama tentu menyiapkan instrumen, kemudian menyiapkan pasien, lalu melakukan preparasi serviks dengan antiseptik, memberikan blok paraservikal untuk pengurangan nyeri, kemudian dilatasi serviks apabila diperlukan, kemudian kita memasang kanula, melakukan aspirasi isi uterus, dan jangan lupa melakukan pemeriksaan jaringan. Kemudian melakukan prosedur lain yang diperlukan, serta yang terakhir adalah memproses instrumen. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Persiapan instrumen. Alat harus sudah disiapkan dengan baik dan juga steril sebelum pasien kita siapkan. Untuk persiapan alat dan asistensi biasanya akan dilakukan oleh bidan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Di sini ada set pencegahan infeksi serta pelindung diri, kemudian ada set AVM, mungkin bisa menyiapkan lebih dari satu set AVM, kemudian set instrumen ginekologi beserta tempat tidur dan juga lampu sorotnya, set pemrosesan AVM serta bahan habis pakai. Jangan lupa, dokter harus mengecek kembali alat sebelum melakukan tindakan. Nah, berikut adalah set APD yang harus kita siapkan ya. Ada beberapa hal, bisa dilihat di layar, ada sarung tangan, apron, Google dan juga yang lainnya, serta jangan lupa juga untuk limbah benda tajam ya, kita harus siapkan. Kemudian untuk set AVM ini sendiri ada aspirator dan kanula seperti yang ada di layar. Kita siapkan aspirator bila perlu menyiapkan lebih dari satu aspirator. Kemudian kanula juga disiapkan dengan ukuran sesuai yang kita perlukan. Jangan lupa dicek dulu untuk daya vakum aspiratornya. Apabila rusak, kita siapkan alat yang baru. Kemudian kanula yang kita siapkan tadi tidak perlu semuanya, tetapi cukup disiapkan kanula yang memang akan kita butuhkan. Nah, bagaimana kita memilih kanula yang tepat untuk kondisi klinis pasien yang sedang kita hadapi? Maka ukuran kanula akan disesuaikan dengan ukuran uterus sesuai dengan pemeriksaan bimanual. Ya, jadi sangat penting untuk melakukan pemeriksaan bimanual untuk menilai besarnya uterus. Besar uterus dinilai sesuai dengan usia kehamilan, tetapi bukan berdasarkan HPHT, melainkan berdasarkan pemeriksaan bimanual. Apabila besarnya uterus setara dengan 4-6 minggu kehamilan,
maka kita mungkin akan menyiapkan kanula 4-7, nomor 4-7. Apabila besaran uterusnya lebih besar, misalnya 7-9 minggu, kita bisa saja menyiapkan ukuran kanula juga yang lebih besar, nomor 5 sampai nomor 10. Sangat penting untuk menggunakan ukuran kanula sesuai dengan besarnya uterus dan dilatasi serviks. Menggunakan kanula yang terlalu kecil akan menyebabkan evakuasi tidak maksimal. Bisa saja ada sisa jaringan yang tidak terambil. Sedangkan menggunakan kanula yang lebih besar sangat tidak nyaman bagi pasien, akan terasa lebih nyeri karena serviks akan menjepit yang sangat ketat dan tentu ini akan menimbulkan kendala pada saat kita mengoperasikan aspirasi vakum ini. Nah, berikut adalah set instrumen ginekologis yang harus kita siapkan pada saat kita akan melakukan prosedur evakuasi kavum uteri menggunakan AVM. Ada spekulum, ada tampon tang, ada tenakulum, klem ovarium, tang abortus apabila diperlukan, kemudian kanula beberapa ukuran, aspirator, mangkok atau bengkok yang steril, linen steril, kasa, dan juga cairan antiseptik. Nah, penataan instrumennya boleh seperti ini apabila setnya memang minimalis dengan resources yang mungkin juga minimal. Yang penting adalah semua alat atau instrumen yang kira-kira akan masuk ke dalam kavum uteri harus dipastikan berada di lingkungan yang steril. Ya, kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri itu ada kanula berbagai ukuran. Ujung kanulanya dialasi oleh bagian dalam sarung tangan steril ya, yang dimana itu kertas itu steril. Sedangkan untuk base kanulanya tidak perlu steril karena dia tidak akan masuk ke dalam kavum uteri, cukup yang di ujungnya. Tetapi apabila rumah sakit atau tempat praktek kita bisa menyediakan peralatan yang lebih lengkap, tentu akan lebih baik apabila di set lengkap seperti ini ya, di set dengan baik, di meja instrumen yang baik, dialasi oleh kain steril, kemudian ada beberapa meja dan juga untuk tempat tidur ginekologisnya pun juga disiapkan yang baik. Nah, ini untuk kondisi idealnya mungkin kita bisa siapkan seperti ini. Nah, kemudian alat siap, maka pasien pun perlu kita siapkan. Pastikan untuk analgetik dan juga antibiotik sudah diberikan pada waktu yang tepat. Kemudian kita minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih, lalu kita bantu pasien untuk naik ke meja ginekologi dan memposisikan dengan baik. Jangan lupa perhatikan untuk kenyamanan dan juga privasinya. Kemudian jangan lupa meminta izin untuk memulai tindakan. Pakai APD dengan baik dan benar, melakukan cuci tangan, lalu melakukan pemeriksaan bimanual. Setelah itu kemudian memilih spekulum yang tepat. Nah, pemeriksaan bimanual ini harus selalu dilakukan sebelum melakukan prosedur aspirasi vakum oleh operator yang akan melakukan tindakan tersebut. Untuk semua tindakan medis yang melibatkan penempatan instrumen di dalam kavum uteri, maka pemeriksaan bimanual tidak boleh ditinggalkan, harus selalu dilakukan. Kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan bimanual? Ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kita bisa memperkirakan usia kehamilan, memperkirakan besar uterus, ukuran uterus, konsistensi dan juga posisi uterus. Kemudian kita juga bisa menghilangkan apakah ada kecurigaan kehamilan ektopik. Kemudian kita juga dapat menilai bagaimana kondisi serviksnya. Apakah tertutup atau kita memerlukan dilatasi. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa untuk cuci tangan dan menggunakan APD yang baik dan benar. Nah, ini adalah preparasi serviks. Kita bersihkan dulu serviksnya sebelum kita tempatkan alat-alat. Gunakan no touch teknik yang artinya kita tidak menyentuh bagian lain selain serviksnya. Gunakan kasa dan larutan antiseptik untuk membersihkan serviks dan ostium uteri dan juga dinding vagina apabila diperlukan. Pengerjaannya dilakukan melingkar dari arah dalam keluar. Jadi dari ostium uteri eksternum melingkar meliputi seluruh serviks sampai melingkari fornix dan juga sampai sekitar dinding vagina apabila diperlukan, dan jangan menyentuh area yang memang sudah dibersihkan. Nah, mungkin ini juga gambar bisa lebih jelas lagi. Kita selalu menerapkan teknik asepsis dan juga antiseptik serta mencegah kontak benda-benda steril dengan yang tidak steril. Kalau kita lihat di gambar ada tanda panahnya ya, jadi kita melingkar dari bagian yang paling dalam menuju yang paling luar. Jangan retrace ya, jangan menyentuh bagian yang sudah kita sterilkan sebelumnya. Nah, kemudian untuk penata laksanaan nyeri atau manajemen nyeri pada
tindakan aspirasi vakum manual, maka yang direkomendasikan adalah penggunaan blok paraservikal yang dikombinasikan dengan NSAID. Nah, untuk blok paraservikal kita kerjakan setelah preparasi serviks. Kita menggunakan lidokain, kita suntikkan lidokain dengan jarum 3 cm. Untuk sebelumnya kita pasang spekulum dulu, persiapan antiservik, kemudian jarum kita masukkan, lalu diaspirasi dulu sebelum disuntikkan. Kita suntikan lidokain secara superficial pada bibir anterior serviks yang akan dijepit. Pada gambar ada dikasih tanda X warna merah. Nah, kita suntikkan dulu sedikit di situ, kemudian setelah itu kita jepit tenakulum di arah jam 12. Kemudian tenakulum ini akan kita gunakan untuk memposisikan paracervical junction-nya agar terlihat dengan baik. Setelah itu kita akan menyuntikkan lidokain secara merata pada cervicovaginal junction. Nah, di sini untuk teknik blok paraservikal kita bisa gunakan 4 titik maupun 2 titik. Pada gambar itu ada 4 titik, yaitu di jam 2, 4, 8, dan 10. Nah, mungkin ini bisa lebih jelas lagi pada gambar berikut ya. Ada lokasi penyuntikan lidokain di jam 2, 4, 8, dan 10. Kemudian ada juga yang hanya di jam 4 dan jam 8. Untuk yang jam 12 itu disuntikkan betul-betul di serviknya. Sedangkan yang di serviknya untuk dijepit dengan tenakulum. Sedangkan yang di 2, 4, 8 atau 10 itu ada di area paraservikalnya. Dosis lidokain yang bisa digunakan maksimal adalah 200 mg. Apabila kita menggunakan lidokain 2%, maka ini 10 ml atau 5 ampul. Jangan menggunakan dosis yang lebih dari itu, gunakan dosis terkecil yang kira-kira masih bisa efektif. Nah, setelah paracervical block sudah dikerjakan, maka kita lanjut kepada dilatasi serviks apabila diperlukan. Apabila dilatasi serviknya sudah cukup untuk kanul yang kita inginkan, maka tidak diperlukan lagi dilatasi. Tetapi apabila kanul yang kita inginkan, ukuran kanul yang kita inginkan belum dapat masuk, nah kita akan membutuhkan dilatasi serviks. Gunakan teknik yang baik dan lembut, ya, tidak boleh memaksa. Apabila kita akan menggunakan kanula untuk alat dilator, alat untuk mendilatasi serviks, maka kita bisa gunakan kanula yang paling kecil atau ukuran yang paling bisa masuk, lalu kita lakukan dilatasi secara bertahap. Kemudian kita ganti ke ukuran lain yang lebih besar, terus begitu secara bertahap sampai ukuran kanul yang kita inginkan dapat masuk dengan baik, tidak terasa terlalu sempit. Atau untuk alternatif lain dapat juga menggunakan misoprostol. Apabila menggunakan misoprostol, tentu kita membutuhkan waktu, harus dikerjakan sebelum pasien dibawa ke tempat tidur ginekologis ya. Jadi kita butuh waktu beberapa jam sebelumnya. Nah, pada slide dapat terlihat untuk dosis misoprostol yang kita butuhkan untuk dilatasi serviks berdasarkan usia kehamilan. Apabila usia kehamilannya kurang dari 12 minggu, kita bisa menggunakan misoprostol 400 mikrogram baik secara sublingual 1-2 jam sebelum prosedur atau secara vaginal atau bukal 2-3 jam sebelum prosedur. Sedangkan apabila kehamilannya usia lebih dari 12 minggu, kita akan membutuhkan misoprostol 400 mikrogram sublingual 1-2 jam sebelum prosedur atau misoprostol 400 mikrogram vaginal atau bukal 2-3 jam sebelum prosedur. Untuk umur kehamilan lebih dari 19 minggu, kita membutuhkan kombinasi misoprostol dengan laminaria. Pemilihan ini disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Nah, setelah serviks terdilatasi dengan baik, kanul yang kita inginkan bisa masuk dengan baik. Nah, pada sekarang mulai saatnya untuk kita melakukan aspirasi. Kita akan memasukkan kanul secara perlahan ke dalam kapum uteri. Tenakulum sudah kita pasang di serviks. Nah, tenakulum ini kita tarik sedikit secara lembut untuk menarik serviks untuk fiksasi. Kemudian kanul dimasukkan secara perlahan, boleh sambil diputar sampai melewati ostium uteri internum, sampai menyentuh fundus, kemudian ditarik kembali kurang lebih 1 cm. Atau kanul bisa juga dimasukkan cukup melewati ostium uteri internum, tidak perlu sampai fundus juga tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita akan memegang tenakulum dan juga pangkal kanula dengan satu tangan,
lalu tangan yang lain memegang aspirator yang sudah disiapkan daya vakumnya. Kemudian kita pasang aspirator dengan kanul, disambungkan. Kemudian setelah tersambung dengan baik, maka lepaskan valve dengan cara ditekan agar vakum bekerja. Nah, ketika vakum sudah bekerja, maka dapat terlihat jaringan ataupun darah akan mengalir masuk dari kanula menuju ke dalam tabung aspirator. Kita secara perlahan akan memutar kanula 180 derajat ke kanan dan juga ke kiri secara perlahan, lembut, serta menggerakkan aspirator dan kanula maju mundur ya, in and out motion. Jangan lupa untuk melakukan prosedur ini secara perlahan dan juga lembut, karena supaya pasien tetap merasa nyaman. Hindari menarik kanula melewati ostium uteri externum, karena apabila sampai terlewat dari ostium uteri, maka daya vakum hilang dan kita harus mengulang prosedur dari awal. Nah, berikut adalah gambar untuk kita melakukan aspirasi ya. Kanul akan kita putar-putar ke kanan dan ke kiri 180 derajat sambil dilakukan gerakan maju mundur. Tidak perlu sampai menyentuh fundus. Maka isi di dalam kafum uteri akan tersedot masuk melewati kanula dan kemudian terkumpul di dalam aspirator. Nah, bagaimana kita tahu bahwa evakuasi ini sudah berhasil atau jaringan sudah terambil semua dan uterus sudah kosong? Kita akan melihat beberapa tanda, di mana yang pertama adalah ada darah berbuih berwarna merah atau pink tanpa jaringan yang akan masuk ke kanula karena jaringannya udah habis kesedot. Kemudian juga ada sensasi kasar atau berpasir atau gritty sensation di permukaan endometrium. Artinya kanula atau apertur dari kanula sudah menggesek endometrium. Jadi sudah tidak ada lagi bagian yang disedot. Kemudian uterus juga akan mengecil, lebih kecil ukurannya daripada awal dilakukan tindakan dan berkontraksi di sekitar kanula. Biasanya hal ini akan menyebabkan rasa nyeri atau kram meningkat sehingga pasien akan merasa lebih nyeri atau mungkin paling nyeri pada kondisi seperti ini. Lalu juga yang jelas akan didapatkan jaringan atau sisa produk konsepsi di dalam kanula maupun di aspirator yang bisa kita lihat dan kita cek nanti ketika prosedur sudah selesai. Nah, apabila kita sudah meyakini bahwa prosedur sudah selesai, jaringan sudah terambil semua, maka kita tutup dulu vakumnya dengan menekan tombol valve ke bawah dan ke depan, ditekan ke bawah kemudian didorong ke depan untuk menutup vakum, lalu kemudian melepas kanula dari aspirator atau lepaskan kanula dari uterus tanpa melepaskan aspiratornya. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan jaringan. Apabila kita meyakini masih ada jaringan yang tersisa, maka prosedur akan kita ulang lagi sampai kita yakin bahwa jaringan sudah terambil semua. Hati-hati bahwa kanula itu terpasang ketat pada ujung aspirator sehingga perlu kehati-hatian saat melepas kanula dari aspirator. Nah, setelah semuanya selesai, kita tuang isi aspirator ke dalam mangkok untuk kita periksa jaringannya. Perhatikan adanya produk konsepsi dengan menempatkan mangkok di atas cahaya lampu. Kita harus pastikan bahwa produk konsepsi betul-betul sudah terambil semua. Evaluasi jumlah jaringan yang ada, pastikan jaringan sudah terambil semuanya. Apabila ada hal yang meragukan, kita harus periksa ulang. Bagaimana bila tidak ada jaringan? Nah, apabila tidak ada jaringan, maka kemungkinan yang terjadi adalah uterus mungkin sudah kosong sebelum prosedur dilakukan. Atau jangan-jangan jaringan masih tertinggal di dalam kafum uteri. Atau mungkin ada kehamilan ektopi yang tidak terdiagnosis sebelumnya. Atau ada salah diagnosis produk kehamilan, atau bisa jadi ada kelainan anatomi uterus yang menghalangi evakuasi. Lalu bagaimana bila jaringan terambil lebih sedikit daripada yang seharusnya, daripada yang kita perkirakan? Kita harus pikirkan apakah prosedur evakuasi ini betul-betul sudah komplit atau jangan-jangan masih ada sisa, jadi kita melakukannya belum lengkap atau incomplete, atau salah hitung usia kehamilan. Nah, pemeriksaan jaringan memang diperlukan untuk menghilangkan keraguan-keraguan yang seperti ini. Jadi pemeriksaan jaringan betul-betul harus dikerjakan. Apabila ada abnormalitas seperti ini harus kita lakukan tindak lanjut. Apakah kita mau aspirasi ulang atau kita mau melakukan pemeriksaan penunjang yang lain gitu.
sesuai dengan kondisi klinis yang kita jumpai. Nah, kita masuk ke prosedur lanjutan. Apabila jumlah jaringan yang terambil diperkirakan sudah cukup, sudah semua, maka kita mengusap serviks dengan kasa untuk menilai perdarahan. Biasanya akan terjadi perdarahan di bekas tusukan tenakulum. Pastikan perdarahan sudah terkendali dengan baik, perdarahan yang keluar dari ostium uteri juga sudah terkendali dengan baik. Kemudian, apabila diperlukan, kita dapat melakukan pemeriksaan bimanual ulang untuk menilai ukuran dan juga konsistensi uterus. Serta selanjutnya adalah melakukan prosedur lanjutan apabila diperlukan. Misalnya, penjahitan laserasi serviks atau vagina jika memang ada, dan memasang kontrasepsi apabila pasien memang berkenan untuk dilakukan atau dipasang kontrasepsi pasca keguguran. Untuk kontrasepsi, apa yang bisa diberikan dan kapan kita bisa memberikan kontrasepsi? Pada slide ada beberapa metode kontrasepsi yang bisa kita berikan pasca keguguran. Untuk pil, implan, dan suntik itu bisa diberikan pada hari yang sama dengan prosedur. Untuk IUD bisa diberikan segera setelah evakuasi dipastikan lengkap. Untuk sterilisasi juga bisa dilakukan segera setelah evakuasi dipastikan lengkap. Untuk metode alami ini membutuhkan waktu paling tidak 1 kali haid dengan siklus normal. Nah, setelah semuanya selesai sampai kepada pemasangan kontrasepsi pasca keguguran, maka saatnya kita melakukan pemrosesan alat. Untuk pemrosesan alat, kontainer sudah disiapkan sebelumnya untuk pre-cleaning dan juga pemrosesan alat atau pencucian. Proses instrumen segera setelah dilakukan tindakan. Ada 4 tahapan yang harus kita lakukan pada saat pemrosesan alat atau instrumen. Yang tahap pertama adalah pre-cleaning, kemudian setelah itu pembersihan fisik atau physical cleaning, dilanjutkan dengan sterilisasi atau desinfeksi tingkat tinggi apabila tidak ada sterilisasi, setelah itu penyimpanan. Semua tahapan harus dikerjakan dengan baik dan benar. Nah, setelah semuanya selesai, kita masuk ke pasca prosedur. Jangan lupa sampaikan kepada pasien bahwa prosedur telah selesai dilakukan. Kita tanyakan pasien apakah ada kondisi yang tidak nyaman, ada keluhan apa. Kemudian kita bantu pasien agar berada dalam posisi yang nyaman, tawarkan untuk mengatasi kebutuhan psikologis atau emosionalnya. Mungkin pasien bisa minta untuk ditemani, kita berikan kesempatan untuk ditemani dengan keluarga terdekat. Kemudian jangan lupa untuk memantau pasien, periksa vital sign, pantau untuk keluhan-keluhan ataupun perdarahan. Apabila terjadi komplikasi, segera berikan penanganan sesuai dengan indikasi. Kapan pasien dapat pulang? Nah, pasien dapat meninggalkan fasilitas kesehatan apabila kondisi klinis stabil dan memenuhi syarat untuk dipulangkan. Jangan lupa sebelum memulangkan pasien, berikan edukasi yang baik mengenai tanda bahaya dan juga akses ke pelayanan gawat darurat apabila terjadi komplikasi setelah dipulangkan. Pastikan pasien memahami kapan dia harus segera kembali untuk kontrol maupun untuk segera ke vaskes apabila terjadi kegawat daruratan. Dan jangan lupa untuk mencatat semua prosedur di rekam medis. Nah, untuk prosedur aspirasi sangat mungkin akan terjadi kendala prosedur. Kita harus pastikan kita memahami apabila ada kendala-kendala saat melakukan prosedur. Di antaranya adalah bagaimana bila daya vakum berkurang atau tidak bekerja. Daya vakum mungkin berkurang atau tidak bekerja apabila aspirator penuh. Nah, kalau aspirator penuh, maka tentu kita kosongkan dulu aspirator. Lepas aspirator dari kanula, biarkan kanula tetap terpasang. Kemudian buka tombol valve dan yang lainnya, kita tuangkan isi dari aspirator ke dalam mangkok. Kemudian kita ciptakan lagi daya vakum yang baru, lalu pasang lagi aspirator ke dalam kanula dan kita mulai prosedur. Bagaimana jika kanula tertarik melewati ostium? Nah, kalau kanula tertarik, maka kita tarik semuanya, kita lepaskan kanula dan kosongkan aspirator, kembali diulang daya vakumnya, lalu kita ulang lagi prosedur seperti dari awal. Kanula tersumbat, ya kanula sangat mungkin tersumbat apabila ada sisa jaringan yang cukup besar. Maka kita tarik kanula tidak melewati ostium uteri eksterna atau tutup valve dan tarik kanula keluar dari uterus, lalu kita bersihkan jaringan yang ada, kita kosongkan lagi aspirator, ulang lagi daya vakum dan kita lakukan aspirasi seperti dari awal. Kemudian bagaimana bila hilang daya vakum? Nah, apabila hilang daya vakum, maka kita buka kembali aspirator, kita pisah-pisahkan bagiannya, kita bersihkan karena sangat mungkin apabila basah oleh darah atau cairan tubuh, daya vakum bisa berkurang.
Maka setelah dibersihkan kita rangkai kembali aspirator. Jangan lupa periksa O-ring apakah ada kerusakan. Setelah daya vakum bekerja dengan baik, maka kita ulang lagi prosedurnya dari awal. Selain itu, kita juga harus mengawasi tanda bahaya yang muncul selama prosedur. Tanda bahaya dapat muncul selama prosedur, misalnya reaksi vagal, evakuasi yang incomplete, adanya perlukaan pada uterus maupun serviks, infeksi pelvik, dan juga perdarahan. Tanda bahaya ini dapat muncul pada semua metode evakuasi vakum uteri, tidak hanya terbatas pada satu metode. Sehingga selama melakukan tindakan evakuasi vakum uteri, kita harus selalu memantau pasien apakah ada tanda bahaya atau komplikasi yang muncul. Jangan lupa kita perhatian khusus pada kondisi ini. Apabila terjadi kegawatan, maka nilai dan atasi dulu kegawatannya, kemudian baru kerjakan AVF. Jangan ditunda. Kemudian ukuran dan posisi uterus harus ditentukan sebelum kita melakukan prosedur. Kesulitan bisa saja terjadi apabila terjadi abnormalitas uterus, ada tumor uterus, atau ada kelainan darah. Demikian video materi tentang evakuasi sisa konsepsi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada praktek sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.